Pasangan Helman Darso memiliki latar belakang yang mumpuni untuk memimpin Kabupaten Sambas. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Nasdem Kabupaten Sambas Haji Subhanur yang juga Ketua Koalisi Helman Darso. Jumat 4 September 2020 di Sekretariat bersama pasangan Helman Darso di Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas. Kepada CSM TV, Subhan menjelaskan alasan Nasdem mengusung Helman Darso. Ia menegaskan, Helman Fahri seorang akademisi yang mampu memajukan Universitas Muhammadiyah di dunia pendidikan, serta seorang ekonom handal di Kalimantan Barat. Sedangkan Darso merupakan politisi berpengalaman sebagai anggota DPRD 5 periode. Di bawah kepemimpinan Helman Darso, ia yakin perekonomian Kabupaten Sambas akan maju. Apalagi koalisi Nasdem dan PDI Perjuangan merupakan koalisi besar yang mengusung Presiden Republik Indonesia, sehingga lebih mudah berkoordinasi dengan pemerintah baik provinsi maupun pusat dalam mendukung program daerah. Kita ini kan telah mempersembahkan atau menampilkan yang kami anggap terbaiklah dari Nasdem dan PDI Perjuangan, Perindo, Berkarya, dan PSI, bahwa kalau masyarakat Sambas ingin maju, pasangan Helman dan Darso ini adalah pasangan yang tepat, karena logika yang nyata adalah begini: apapun visi misi itu harus sesuaikan dengan APBD Kabupaten Sambas, terus sinergisitas di provinsi dan di pusat. Nah, logikanya begini, kita di pusat sana punya dua orang yang punya punya peran yang cukup besar. Satu orang adalah sebagai Ketua Komisi 5, yaitu Pak Lajarus, yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, dan satu orang lagi adalah Wakil Ketua Komisi 5, yaitu Pak Sarip Abdullah Al-Kadri, yang kiprahnya ini tidak kita ragukan untuk membangun Kabupaten Sambas. Kemarin kebetulan saya juga ini adalah Ketua Komisi 4 yang juga bidang infrastruktur di Kalimantan Barat, mengadakan rapat rapat koordinasi dalam rangka konsultasi kawan-kawan di DPRD Kabupaten Sambas yang berkonsultasi ke provinsi. Banyak yang telah dibuat, tapi ini kan belum pada aspek puncaknya juga. Satu, alhamdulillah berkat perjuangan beliau ini bahwa jembatan Tebas ini kan, jembatan Sungai Sambas besar ini insya Allah terwujud 2021, dan ini beliau mengatakan pasti, karena kan walaupun COVID tetap berjalan. Kemudian kita lihat nanti 2022 bahwa Jalan Tanjung Temajo itu insya Allah rampung, yang akan disusul juga Temajo Merbau ini kan nanti sampai ke Jawai nanti sampai ke Tekarang, menghubungkan jembatan Sungai Sambas besar. Ya, ini kan nanti kemajuan transportasi ya cukup ya signifikan lah untuk ekonomi. Tinggal kita ini kan dengan APBD yang cukup rendah harus memerlukan seorang pakar ekonomi untuk membangun Kabupaten Sambas. Masalah utama adalah sisi ekonomi kita ini masih jauh dari harapan. Terutama coba kita lihat, karena kemiskinan ini banyak orang-orang kita yang akhirnya terpaksa menjadi kuli di Malaysia. Ini kan sebenarnya sesuatu permasalahan juga. Oleh sebab itu pasangan Sambas Smart, khususnya Helman Darso dengan KPIWN mereka, saya tidak meragukan lah, karena Dr. Haji Helman Fahri ini adalah satu sosok ahli ekonomi yang tidak diragukan kiprahnya, terutama prestasi beliau sebagai rektor Universitas Muhammadiyah yang terbaik 4 kali di Pulau Kalimantan. Kemudian kenapa mengusung Smart itu bermula membangun dari perbatasan? Karena isu yang paling seksi yang akan membuat suatu kepedulian cukup kuat oleh pemerintah pusat ini adalah isu perbatasan, karena perbatasan ini kan harga diri suatu negara. Nah,
ini yang kami tawarkan, sehingga kita tidak membeli kucing dalam karung juga nanti, karena kita melihat kita berapa kali era-era yang lalu-lalu ini kan peningkatan ekonomi di Kalimantan Barat nih, saya bilang ya, kita bilang stagnan tidak juga, tapi kita kalah dibandingkan tetangga-tetangga kita. Pontianak telah tercipta sebagai kota jasa dan pusat pemerintahan, kemudian Mempawah nanti akan dibangun pelabuhan, dan sekarang sudah beroperasi pelabuhan ekspor CPO. Kemudian nanti itu Antam juga akan membangun ini smelter di sana. Ini nanti jauh sekali. Kemudian Singkawang ini sudah menjadi suatu ikon pariwisata internasional, sementara Sambas dengan nanti infrastruktur yang sudah dibangun, tapi karena program-program yang dibuat belum bisa mengangkat ekonomi, saya kira sesuatu yang lucu juga ini, karena saya ini kan mantan juga pengusaha, artinya tahulah pada aspek hitung-hitung ekonomi. Nah, ini yang kita perlukan, pemimpin ke depan yang visioner terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Sambas. Oleh sebab itu, kami dari Partai Nasdem yang bergabung dengan teman-teman PDI Perjuangan, Perindo, PSI, dan Berkarya, ya tentu tidak sembarang menyeleksi calon pemimpin ke depan. Nah, yang wakilnya itu adalah orang yang udah piawai dalam politik, karena orang-orang politik diperlukan juga untuk mendobrak dan berkomunikasi di pusat, karena link kita sekarang kan alhamdulillah pulang ke masalah, karena Kalbar ini punya seorang ketua Komisi 5 dan wakil ketua Komisi 5 yang juga sangat peduli dan konsen terhadap Kabupaten Sambas, sehingga program pusat dan daerah ini bisa berjalan sinkron. Dan tentu ini adalah suatu keputusan politik, dan pembangunan itu tidak terlepas juga dari keputusan politik. Di akhir wawancaranya, Subhan menyampaikan mohon doa restu masyarakat Kabupaten Sambas untuk mendukung pasangan Helman Darso menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sambas tahun 2020 dan bersama-sama memajukan Kabupaten Sambas. Salam terbaik dan mohon doa restunya kepada masyarakat Kabupaten Sambas bahwa apa yang kami usung ini adalah calon yang betul-betul bisa diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Sambas. CSM TV, Madah Kanye.